Nama Yesus. Kita akan bahas tentang anak manusia. Anak manusia. Tetapi bukan cuma anak manusia, ada tambahannya. Anak manusia itu. Dalam bahasa Inggrisnya itu, dalam bahasa Inggris langsung disebutkan the Son of Man. Nah, kita akan lihat ayat pembukaan kita di Yohanes 12 ayat 34, saya baca. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Ya, jadi Yesus dia juru selamat manusia, tetapi Yesus suka atau sering memanggil dirinya sebagai anak manusia. Ini nama yang paling sering Yesus sebut. Ya, referensi lainnya ibu-ibu nanti bisa lihat di Matius 8 ayat 20. Di situ dikatakan Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia itu atau the Son of Man tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Oke, kita bisa lihat sini ya. Yesus juga menggunakan kata anak manusia ini. Kemudian Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia itu juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, pertanyaannya kenapa Yesus memanggil dirinya sebagai anak manusia? Betul ya? Ini kan membuat pertanyaan bagi kita ya. Kenapa? Kenapa Yesus memanggil dirinya sendiri sebagai anak manusia? Mari kita akan lihat penjelasannya. Sekaligus kita akan lihat apa makna penebusan yang tersembunyi di dalam panggilan Yesus. Ya, panggilan Yesus ini, yaitu anak manusia. Apa makna penebusannya? Kita lihat. Kita akan lihat sama-sama. Yang pertama, anak manusia atau anak manusia itu menunjuk kepada kemanusiaan Yesus. Ini yang kita tidak boleh lupa bahwa Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Filipi. Kalau kita lihat di Filipi, dibilang, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, di sini, dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi, kemanusiaan Yesus memiliki makna apa? Yesus datang sebagai manusia. Artinya dalam tubuh manusia. Ada di zaman mula-mula, gereja mula-mula, muncul satu aliran, satu pengajaran yang agak menyimpang. Mereka bilang begini, Tuhan itu adalah roh. Jadi kita hanya terima Tuhan sebagai roh saja. Tuhan tidaklah datang sebagai manusia. Mana mungkin Tuhan yang begitu besar datang dalam bentuk manusia yang sangat terbatas. Allah yang tidak terbatas datang menjadi manusia yang terbatas. Itu tidak mungkin. Sehingga mereka menolak fakta kemanusiaan Yesus. Tetapi Alkitab menekankan, bahkan Yesus sendiri mengatakan, the Son of Man, anak manusia itu, sambil menunjuk kepada dirinya sendiri. Jadi kita perlu ingat, Yesus anak Allah sendiri. Tetapi Allah yang adalah firman datang menjadi manusia, diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14 kan? Yohanes 1 ayat 14 kita sudah tahu mengenai hal itu. Jadi ketika Yesus membicarakan tentang kemanusiaannya, bagaimana Allah itu datang sebagai manusia dalam bentuk tubuh manusia, Yesus menggunakan ekspresi anak manusia. Anak manusia. Tetapi ekspresi anak manusia ini, kalau kita perhatikan di Filipi 2 ayat 8, ternyata berhubungan juga berhubungan dengan penderitaan yang akan Yesus alami. Penderitaan yang akan Yesus alami. Jadi jika Yesus datang ke bumi itu tanpa ada tubuh, ya nggak ada alasan buat apa ada di sini. Istilahnya orang tuh kayak gentayangan gitu, betul kan? Karena roh tanpa tubuh. Tetapi
Yesus datang berpakaiankan daging itu ada alasan. Ada tubuh, itu ada alasan. Bahwa apa? Filipi 2 ayat 8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi, Yesus menderita banyak hal. Karena dia datang sebagai manusia. Dia kelaparan. Yesus puasa kan? 40 hari 40 malam. Lalu, firman Tuhan bilang apa? Lalu laparlah Yesus. Yesus kehausan. Makanya Yesus di Yohanes pasal 4. Yesus minta. Ya kan? Berikanlah aku air. Dia minta kepada perempuan Samaria. Di atas kayu salib pun Yesus bilang apa? Aku haus. Yesus meneteskan air mata. Jadi Yesus melalui semua penderitaan yang manusia lalui. Jadi Yesus menjadi sama dengan manusia. Dia merasakan seperti yang manusia rasakan. Hanya tidak berdosa. Ini. Yesus datang sebagai manusia, tapi dia sebenarnya bukan manusia. Betul ya? Tapi karena manusia kita melihat penampilan kemanusiaan Yesus, akhirnya banyak yang terlalu melihat penampilan Yesus secara luar, pada akhirnya mereka tidak bisa melihat keilahian yang ada di dalam Yesus. Nah, ini masalah. Ini masalah. Jadi, anak manusia, kalau kita lihat memiliki makna apa? Anak dari manusia. Contohnya sapi. Anak sapi, berarti anak sapi, seekor sapi itu adalah anak dari sapi, betul ya? Jadi ketika dikatakan anak manusia, ini bicara juga Yesus lahir dari manusia. Ya, dia datang. Memang kalau kita lihat di Matius 17 ayat 23, Matius 17 ayat 12, Matius 17 ayat 12 dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu datang. Ya, Yohanes Pembaptis itu datang. Dan dia datang dalam roh dan kuasa Elia. Kalau kita lihat Matius 17 ayat 12. Aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia. Dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Di sini kalau kita lihat, Elia yang Yesus maksud adalah Yohanes Pembaptis. Yang datang dalam roh dan kuasa Elia. Sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia. Kalau kita lihat Matius 17 ini, orang-orang sementara, murid-murid sementara bilang begini. Mereka kebingungan. Loh, katanya Mesias itu, kalau Mesias itu sudah datang, harusnya Elia sudah datang duluan dong. Karena itu kitab Maleakhi yang nubuatkan. Yesus bilang apa? Elia sudah datang. Siapa di sini? Itu adalah Yohanes Pembaptis. Tapi karena Elia ini tidak dikenali, karena namanya berbeda, penampilannya berbeda, mereka tidak mengenal Yohanes sebagai Elia. Mereka memperlakukan Yohanes Pembaptis sesuka mereka. Dan gimana? Yesus bilang apa? Yesus pun tidak akan dikenali. Tidak akan dikenali. Nah, di sini Yesus bicara mengenai penderitaan. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Ya. Maka pengenalan itu, ketika kita bicara tentang pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan firman Tuhan, ini sangat-sangat penting. Pengenalan. Kalau kita baca kitab Hosea, di kitab Hosea pasal yang keempat, pasal yang keenam, ya. Hosea pasal 4, pasal 6, nanti kalau baca di situ, muncul betapa dahsyatnya, betapa pentingnya hal pengenalan. Karena orang Israel tidak mengenal Allah, mereka binasa. Karena para imam tidak mengenal Allah, makanya Allah tidak mau mengenal keturunan-keturunan imam itu. Nah, jadi sangat-sangat penting pengenalan. Yesus datang sebagai manusia. Dia datang sebagai anak manusia. Dia mengalami banyak penderitaan. Nah, kalau kita lihat Rasul Paulus juga menyebut Yesus sebagai manusia kedua atau Adam yang kedua atau Adam yang akhir, gitu ya. 1 Korintus 15
ayat 45 dan ayat 47. Nah, lewat ekspresi anak manusia ini kita bisa paham bahwa oh, Yesus bilang anak manusia itu. Oh, berarti Tuhan datang dalam wujud manusia. Dia menderita. Dia mengalami penderitaan. Kenapa? Karena orang-orang tidak mengenal dia. Makanya kita bisa paham. Yesus bilang apa? Burung ada sarang. Ya. Semua binatang itu ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Tetapi anak manusia nggak ada. Maksudnya apa? Bukannya Yesus nggak bobok-bobok gitu ya. Yesus ada rumah juga. Ada penginapan juga. Bersama-sama dengan 12 murid kan selalu pergi kemana-mana ada tempat tidur juga kan. Ya memang kadang-kadang mereka ke padang gurun. Ya, tidur di alam terbuka. Tetapi ya nginep juga di rumah kan. Tetapi apa maksud Yesus ketika dikatakan anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya ya ketika kita melihat kita lihat di Matius 8 ayat 20 tadi, ya, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yang dimaksud di sini apa yang menjadi kehendak Yesus, apa yang menjadi rencana Yesus. Yesus ingin sampaikan itu. Yesus ingin ada, Yesus ingin kehendak dia itu berlanjut, bukan hanya di dia sendiri. Tetapi tidak ada yang menerima dia. Tidak ada yang memahami dia. Nah, jadi kita bisa lihat ekspresi anak manusia yang Yesus sampaikan itu memiliki makna yang mendalam. Menunjuk kepada kemanusiaan Yesus. Makanya ketika kita ada penderitaan, mari kita dikatakan kan, Rasul Paulus bilang, ya bersukacitalah katanya. Ya, Rasul Paulus, mungkin kita bisa bilang begini, Rasul Paulus enak ngomong kayak gitu. Rasul Paulus nggak alami seperti yang saya alami. Tapi nggak juga. Kenapa? Rasul Paulus alami itu jauh lebih berat dari yang kita alami. Betul kan? Tetapi Rasul Paulus bilang apa? Bersukacitalah. Kenapa? Karena bisa mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Bisa melengkapi apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Pikulah salibmu. Ya, Petrus pun berkata demikian. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, mari kita meskipun sulit, ya kita ingat Tuhan. Kenapa kita menderita? Oh, ada hal yang perlu kita sadari. Oh, ternyata Tuhan Yesus menderita seperti apa. Inilah alasan Yesus panggil dirinya sebagai anak manusia. Oh, seperti itu rasanya. Tuhan, terima kasih sudah datang sebagai manusia. Ini kan bisa muncul syukur dari dalam kita. Ya, jadi yang kedua kita akan lihat anak manusia. Jadi yang pertama anak manusia menunjuk kepada kemanusiaan Yesus kan. Tapi yang kedua ini anak manusia menunjuk pada nubuat Mesias di Perjanjian Lama. Jadi tentang anak manusia itu, the Son of Man, ini sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Yohanes 12 ayat 34. Yohanes 12 ayat 3. Yohanes 12 ayat 3. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup untuk selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia itu harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Jadi Yesus kan selalu mengajar. Anak manusia itu seolah-olah orang yang lain gitu kan. Padahal apa? Yesus sementara bicara tentang dirinya sendiri. Jadi orang-orang pikir anak manusia itu, that son of man, the son of man. Yang mana ya? Yang mana ya? Oh, apakah Mesias itu? Oh, siapa dia? Siapa anak manusia itu? Jadi mereka kebingungan. Mereka tanya, siapa anak manusia itu? Nah, sebenarnya kalau kita lihat anak manusia yang Yesus maksud bukan anak manusia siapa saja. Siapapun boleh menunjuk kepada random ya, sembarang orang, sembarang manusia. Tidak demikian. Tetapi Yesus kalau kita lihat ungkapan bahasa Yunaninya
Di situ dikatakan ho huios to anthropo. Anak manusia itu, ya, anak manusia itu, that atau the son of man. The son of man. Artinya apa? Misalnya Ibu Pendeta gitu ya. Ibu Pendeta Meti. Misalnya sama saya gitu kan, kita lagi ngobrol, terus saya bilang, Ibu Pendeta, eh, tolong dong hubungi Ibu Linda. Loh, menurut Ibu Pendeta kan yang namanya Linda yang mana? Ada banyak nih gitu kan. Ada banyak. Yang saya kenal tuh ada banyak. Di tempat pelayanan, di komunitas tetangga juga ada, di mana-mana banyak. Tetapi ketika saya bilang, Ibu tolong dong hubungi Ibu Linda itu. Ibu Linda itu, Ibu Linda yang itu. Oh berarti ini seseorang yang bernama Linda ini sudah dikenal oleh saya dan juga oleh Ibu Pendeta. Betul ya? Jadi sudah sepakat kita. Kita sudah tahu tentang Ibu Linda yang mana. Jadi maksudnya apa? Ketika Yesus bilang anak manusia itu, memang dalam Alkitab Indonesia tidak ditulis anak manusia itu. Tetapi dalam bahasa Yunani kata ho, ya, ini menunjuk kepada seseorang yang atau seseorang yang sudah disepakati bersama, yang unik, gitu ya. The Son of Man, anak manusia itu. Artinya Yesus bukan bicara sembarang anak manusia. Yesus sedang bicara tentang anak manusia yang orang Israel sudah tahu. Loh, apakah orang Israel pernah tahu tentang anak manusia ini yang dimaksud oleh Yesus? Kalau kita lihat, Yesus sedang menegaskan kepada mereka, anak manusia yang Yesus maksud adalah anak manusia yang dinubuatkan di perjanjian lama. Yang sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Ya. Nah, di perjanjian lama, kalau kita lihat anak manusia itu muncul 2 kali. Yang pertama itu nubuat Yehezkiel. Yehezkiel 1 ayat 26 dikatakan begini. Yehezkiel 1 ayat 26, di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka, ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atas yang menyerupai tahta itu, ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Ya, seperti rupa manusia. Jadi, di atas tahta harusnya ada Allah. Tetapi yang ada adalah apa katanya? Yang menyerupai atau yang kelihatan seperti manusia. Ya, seperti kelihatan seperti rupa manusia. Manusia di sini bicara tentang Adam. Sorry. Bahasa Ibrani adalah Adam. Seperti rupa Adam katanya. Rupa manusia. Rupa umat manusia. Nah, di sini bicara tentang siapa yang ada di atas tahta. Ini bicara tentang Mesias yang akan datang. Jadi Yehezkiel telah bernubuat mengenai anak manusia itu. Anak manusia. Jadi anak manusia bicara tentang kemanusiaan Yesus. Tetapi ketika Yesus bilang anak Allah, ini bicara tentang keilahian Yesus. Keilahian Yesus. Ya, makanya ketika Yesus panggil Allah sebagai Bapa, Yesus panggil gitu kan? Yesus selalu panggil Allah sebagai Bapa. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa berseru atau barang siapa minta kepada Bapa dalam namaku. Jadi ketika Yesus mengajarkan bahkan doa, mintalah kepada Bapa, bukan ke dirinya kan, tetapi kepada Bapa. Dikatakan, Bapa, Bapa, dialah Bapakku, Bapakku. Orang-orang tanya, oh ya? Kalau kamu katakan Allah adalah Bapamu, jadi kamu anak Allah. Oh, apakah kamu sementara bilang kamu adalah Allah? Nah ini. Jadi mereka kebingungan. Ya, mereka kebingungan dan mereka sangat apa ya? Mereka sangat tersinggung, terganggu pikiran mereka
Mereka sangat kesal karena perkataan Yesus. Ya. Yohanes 5 ayat 17 sampai 18. Ayat 17, Yohanes 5 ayat 17. Yesus bilang apa? Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Sangat-sangat tersinggung. Sangat tersinggung mereka. Gitu ya. Mereka tidak suka tentang perkataan Yesus ini. Nah, jadi Yeskiel 1 ayat 28. Yeskiel 1 ayat 28. Ya, kalau tadi kita sudah lihat ayat yang ke-26. Ayat 28 dibilang apa? Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Sini muncul di sini, ya, muncul di sini. Bagaimana Yesus adalah gambar kemuliaan Tuhan, gambar kemuliaan Tuhan. Yesus berkata anak manusia, maka Yesus sementara menggenapi atau berbicara mengenai nubuat dari Yehezkiel, ya, dari Yehezkiel. Yang kedua kita lihat, kita akan lihat yang kedua Daniel. Kita akan lihat Daniel, nubuat Daniel. Daniel 7 ayat 13 dan 14. Daniel 7 ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Kalau kita lihat di sini, Yesus bicara tentang anak manusia. Sini. Daniel 7 ayat 13. Tampak seorang, ya, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti the Son of Man. Ya, anak manusia itu. Yesus sementara bicara tentang nubuat Daniel. Artinya apa? Seperti anak manusia. Jadi dia manusia, tapi sebenarnya bukan gitu. Dia tampak seperti manusia, tetapi bukan. Ngerti ya? Kayak bukan. Bukanlah manusia. Kenapa? Karena ayat 14 dikatakan, kerajaan dari anak manusia itu, kerajaan yang tidak akan musnah. Ya, kerajaan yang tidak akan lenyap. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal. Maka ini bicara tentang Allah sendiri, kerajaan Allah sendiri. Nah, di Daniel 7, Daniel 7 ayat 13 sampai 14, seorang seperti anak manusia, ini bicara tentang anak Allah, ya, anak Allah. Terus dikatakan dia datang kepada yang lanjut usianya. Datang kepada yang lanjut usianya. Itu kan di ayat yang ke-13 kan dibilang begini. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia di sini nih. Ia adalah ini yang anak manusia ini, ia datang kepada siapa? Yang lanjut usianya itu. Nah, yang lanjut usianya ini bicara tentang Allah Bapa yang akan memberikan atau mengaruniakan kerajaan kekal, kekuasaan yang kekal kepada anak manusia itu. Tetapi Daniel, kalau kita lihat Daniel 7 ayat 22, Daniel 7 ayat 22 dikatakan, sampai yang lanjut usianya itu datang. Dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya untuk orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Di sini kita bisa lihat, sebenarnya kan yang datang itu harusnya
anak manusia. Tetapi ayat 22 bilang yang datang adalah yang lanjut usianya. Ini bicara tentang siapa? Bicara tentang Bapa yang datang. Di sini Daniel 7 ayat 13 sampai 14 dan ayat 22 menjelaskan kepada kita tentang nubuatan bahwa akan datang seorang manusia, seorang anak manusia yang dinubuatkan. Dia kelihatan sebagai manusia, tetapi dia adalah Allah. Dia sendiri adalah Bapa. Makanya Yesus bilang di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ketika Yesus menjelaskan tentang Bapa kepada murid-murid, mereka kebingungan sampai-sampai Filipus bilang begini, "Guru, tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kamu selalu bicara tentang Bapa, Bapa, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Yesus bilang apa? Filipus, saya sudah berapa lama bersama-sama dengan kamu? Dan kamu masih bilang, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Barang siapa telah melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Nah, luar biasa kan? Ternyata Yesus menggenapi setiap nubuatan. Makanya benar apa yang Yesus nyatakan. Yesus menjelaskan tentang dirinya. Bahwa kitab-kitab suci bersaksi tentang Yesus. Yohanes 5 ayat 39. Yohanes 5 ayat 39. Referensi lainnya Lukas 24 ayat 27 dan ayat 44. Nah, jadi kita bisa melihat di sini, Yesus berbicara tentang dirinya sendiri. Itu lewat apa? Lewat Alkitab. Lewat Alkitab. Orang Israel ingin menantikan Mesias tanpa melalui Alkitab. Makanya nggak ketemu. Yesus sudah bilang, anak manusia itu, the son of man. Anak manusia itu, kamu harusnya sudah tahu, sudah kenal pekerjaan dia. Mereka bengong. Hah? Apa? Hah? Makanya ketika Yesus pergi kemana-mana, yang Yesus lakukan apa sih? Kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Yesus pergi kemana-mana untuk ngapain? Sama kayak kita hari ini, Bible study. Belajar Alkitab. Yesus berusaha menjelaskan tentang dirinya melalui Alkitab. Dalam hal ini, perjanjian lama. Itu sebabnya, bagi kita hari ini pun sama. Kita perlu mengenal Tuhan. Betul ya? Semua orang Kristen bilang apa? Oh, saya percaya Yesus. Saya percaya Yesus. Banyak orang yang percaya. Berapa banyak orang yang mengenal? Betul ya? Mengenal itu perlu komunikasi, perlu pergaulan, perlu untuk menyatukan frekuensi, perlu memahami kehendaknya itu apa, isi hatinya apa, pikirannya seperti apa. Mengenal artinya kita benar-benar menyetujui orang itu dan sosok itu dan berusaha memahami dia dan kenal baik. Kan kita nggak mau kenal buruk, betul ya? Makanya, oh saya kenal baik orang itu. Artinya apa? Oh kenal banget gitu. Betul ya? Kenal banget gitu. Nah, ibu-ibu satu sama yang lain ya kenal banget. Dengan saya mungkin nggak begitu kenal banget gitu ya. Saya nggak begitu kenal banget gitu. Tetapi nggak masalah. Yang penting kepada Yesus harus kenal banget. Ya. Jadi tujuan utama Yesus itu datang supaya kita ada pengharapan akan sorga. Meskipun manusia itu tidak berhasil di bumi, tetapi ketika kita berhasil dalam iman, kita berhasil masuk sorga, mencari hal-hal yang kekal, maka Tuhan dibilang itu berhasil. Makanya kalau kita ingat Yusuf, Yusuf itu dikatakan di Kejadian 39, Kejadian 39 bilang bahwa Yusuf itu berhasil. Di rumah Potifar dia berhasil, di penjara dia juga berhasil. Tahu nggak sih kata berhasil itu? Artinya apa? Makmur, kemakmuran. Sekarang pertanyaannya, ketika di rumah Potifar, Yusuf berhasil kan? Makmur kan? Asik ya? Luar biasa. Tetapi katanya, setelah dia berhasil seperti itu dia difitnah, masuk penjara.
Apakah Yusuf berhasil? Di mata dunia itu gagal, betul kan? Buat apa kerja kayak kemajikan kayak gitu? Buat apa kita terus dengan orang itu? Orang itu kayak gitu, udah lakukan kebaikan, ya, air susu dibalas dengan air tuba, udah lakukan yang baik, ternyata cuma dikasih kotoran aja ke muka kita katanya, gitu ya? Ngapain kita baik lagi kepada orang itu? Manusia berpikir hal yang seperti ini. Tetapi kata berhasil di dalam bahasa Ibraninya, ya, tentang Yusuf itu menunjuk kepada, ya, kata berhasil. Yusuf berhasil artinya apa? Artinya berjalan sesuai rencana. Nah, ini berjalan sesuai rencana. Dalam hal ini rencana siapa? Rencana Tuhan. Jadi meskipun dia masuk penjara, semuanya itu di dalam rencana Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan, maka di mata Tuhan Yusuf berhasil. Hari ini ketika kita mungkin ada kegagalan, mungkin ada suatu hal yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi kita perlu lihat dari kacamata Tuhan, apakah kehendak Tuhan terjadi atau enggak? Kehendak Tuhan jalan enggak? Ketika kehendak Tuhan itu jalan, di mata Tuhan kita berhasil. Ya, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita senantiasa ingat bahwa apa? Bahwa di dalam Tuhan pasti kita akan berhasil. Amin. Amin. Ya, mari kita miliki pengharapan akan surga yang kekal. Ya. Nah, pada akhirnya kita akan lihat makna eskatologis, makna akhir zaman dari sebutan anak manusia itu. Ini kita sudah lihat anak manusia menunjuk kepada kemanusiaan Yesus, kemudian yang kedua anak manusia menunjuk kepada penggenapan nubuatan di perjanjian lama. Yang ketiga kita akan lihat makna eskatologisnya. Yesus ketika bicara tentang kedatangan kembali, Yesus gunakan hal yang sama. Ini luar biasa. Ini misteri yang luar biasa. Coba kita lihat Matius 24 ayat 27. Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula lah kelak kedatangan anak manusia itu. Nah, luar biasa kan? Luar biasa. Dikatakan bahwa apa? Anak manusia akan datang lagi. Yesus akan datang kembali. Ekspresi yang sama digunakan adalah the Son of Man. Anak manusia itu. Kita lihat ayat yang lain. Ayat yang ke-30. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia itu di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini luar biasa. Ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zamanmu, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia itu. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia itu datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Jadi ayat-ayat ini bicara tentang kedatangannya kembali. Yesus gunakan ekspresi yang sama, the Son of Man. Pertanyaannya, bagaimana kita menantikan anak manusia itu? Betul ya? Kita kan harus menantikan. Siapakah yang akan diberikan upah? Siapa yang diberikan upah? Bukan hanya percaya dan bertahan, tetapi harus ada menanti-nantikan. Ini kalau kita baca di apa? Ibrani 9 ayat 28, nanti cari sekitar situ. Tuhan akan datang kembali tanpa menanggung dosa. Dia akan mengaruniakan, akan memberikan upah kepada mereka yang menantikan dia. Jadi cara kita menantikan harus, yang pertama harus berjaga-jaga dan berdoa. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia itu. Jadi, bisa bayangin nggak ya, ketika kita berdiri di hadapan Tuhan yang datang kembali. Kepada suatu sosok yang
mengetahui semua yang telah kita lakukan. Semua dosa yang pernah kita lakukan, isi hati kita yang mungkin kita sembunyikan, yang menjadi rahasia kita pribadi seumur hidup kita, tidak ada yang tahu sama sekali. Tetapi kita berdiri di hadapan anak manusia yang tahu mengenai hal itu. Yang tahu tentang pikiran-pikiran kita. Ini kan suatu hal yang menakutkan kan? Menakutkan ya? Kan menakutkan sebenarnya. Makanya kalau tidak berjaga-jaga, tidak berdoa, kita nggak akan tahan. Jika tidak ada iman, jika kita tidak hidup di dalam jalan Tuhan, jika tidak ada kebenaran, maka kita tidak akan tahan berdiri di hadapan anak manusia itu. Kenapa? Karena kegelapan itu tidak akan tahan terhadap terang. Pernah nggak ibu-ibu masuk ke dalam kamar, ya, ketika nyalakan lampu, terus tiba-tiba apa? Lampu itu sudah menyala, tetapi nyalanya itu dikalahkan oleh kegelapan. Enggak kan? Kegelapan akan kabur semuanya. Betul ya? Akan kabur semuanya. Makanya di dalam Pemazmur, Mazmur pasal 1 ini kita sering baca mengenai hal ini. Orang-orang benar itu jangan duduk di kumpulan pencemooh, orang fasik, ya. Orang-orang fasik itu dia tidak akan tahan untuk ada dalam kumpulan orang benar. Dulu saya ya dulu ya. Kalau misalnya ketemu dengan sebelum saya ke gereja gitu, saya aktif di gereja, saya hidup semau saya gitu ya, apa yang saya mau. Terus misalnya diajak ke gereja, pergi ibadah, itu saya nggak tahan lama-lama. Saya pengen cepet-cepet pulang. Ya, hal yang seperti ini, jadi takut ditanyain, nanti takut apa soalnya kayak nggak nyaman gitu. Saya lihatnya, waduh ini hidupnya seharusnya benar, taat, seperti apa. Tapi ya saya nggak seperti itu. Aduh nggak nyaman kayak saya nggak seperti itu. Ya, hal-hal yang seperti ini. Jadi setiap orang yang melakukan kebenaran akan terus melakukan kebenaran. Itu sebabnya kita harus terbiasa melakukan kebenaran. Ya, kita harus terbiasa mengenai hal ini. Nah, jadi di 1 Tesalonika 5 ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah, jadi kita perlu cek hari ini, kita belajar Alkitab sekaligus kita melihat, merenungkan diri sendiri. Betul ya? Merenungkan diri sendiri, apakah kehidupan doa saya itu masih jalan? Doa saya itu terfokus kepada saya sendiri kah? Apa yang saya mau? Sudahkah saya berdoa sambil mencari kehendak Tuhan itu apa sih? Apakah saya lakukan itu? Nah, jadi kita perlu mengkoreksi. Jadi kalau kita hidup sesuai dengan apa yang kita rencanakan, apa yang menurut kita baik, ya, kita tanpa menghiraukan apa yang menjadi nasihat Tuhan, maka itu bukan sikap menantikan anak manusia. Itu bukan sikap yang berjaga-jaga. Ya, saya percaya, saya harap dan saya percaya kita semua bisa berjaga-jaga dan sadar, buka mata, sensitif, perhatikan iman kita, kehidupan iman kita. Jangan cuma kita, tapi anggota keluarga kita. Doakan mereka, ceritakan firman Tuhan kepada mereka. Ya, jadi yang pertama kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Yang kedua kita harus memiliki iman yang tidak menyerah sampai akhir. Nah, ini yang susah. Ini susah ini. Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, ini. Kenapa Yesus bilang seperti ini ya? Kenapa Yesus bertanya begini? Menurut ibu-ibu gimana coba? Kalau kita pikir lagi gitu ya. Seperti kayak, Tuhan, maksudnya apa nih? Maksudnya nanti Tuhan datang nggak akan ketemu gitu orang yang beriman? Atau nanti Tuhan datang apakah hanya akan sedikit orang yang memiliki iman?
Ataukah ketika Tuhan datang dalam satu keluarga, nggak semua ada iman? Apa maksudnya Tuhan? Kita mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan begitu, tetapi yang terpenting apa? Kita perhatikan iman kita. Mari kita perhatikan. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita perlu bertahan. Ya. Misalnya saya melayani di gereja dari tahun 2004. Sampai tahun ini berarti sudah berapa? Sudah berapa tahun ya? Sudah 18 tahun ya? Benar ya? 18 tahun. 18 tahun. Tapi misalnya saya dalam pikiran saya itu pikirnya, oh saya sudah melayani Tuhan, itu udah 18 tahun. Tapi ketika berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan bilang apa? Oh, kamu melayani aku itu, ya terima kasih sudah melayani selama 1 tahun. Loh, Tuhan, 18 tahun loh. Tapi Tuhan bilang apa? Enggak 18 tahun, cuma 1 tahun. Sejak kamu apa yang 17 itu saya nggak hitung karena nggak benar soalnya hidupnya. Waduh, gimana coba kalau dinyatakan seperti itu? Apakah ada yang bisa protes? Nggak akan ada yang bisa protes karena Tuhan yang mengetahui hati kita, perbuatan kita, langkah-langkah kehidupan kita. Tapi satu yang Tuhan inginkan bagi kita apa? Mari kita bertahan sampai akhir. Mari kita bertahan sampai akhir. Ibu-ibu, ya, kita semua ini, ya, kita semua ini nih, ya, meskipun nggak cuma ada namanya aja, tetapi wajahnya masih ingat gitu ya. Kita semua harus bertahan sampai akhir. Amin. Amin ya. Harus bertahan sampai akhir. Ya, jangan sampai oh ya sampai jumpa atau ya goodbye gitu. Jangan seperti itu. Sampai ketemu lagi. Betul ya? Mari kita ketemu. Kita harus ketemu. Harus terus bertahan sampai akhir. Jadi ini satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena dalam kehidupan iman kita pun ada lihat gitu ya. Ada mungkin kenalan kita atau ada keluarga kita. Kok masih sama-sama? Waktu itu sekarang kemana dia ya? Kok udah nggak ada lagi? Terus kita dengar kabar, wah sudah terlepas dari iman. Kan sangat kasihan. Betul ya? Sangat-sangat kasihan. Oh kasihan itu keluarga itu. Dia salah nikahin anaknya sih. Maka anaknya sekarang nggak muncul lagi, itu nggak kelihatan. Nah, betul ya? Makanya sangat-sangat perlu kita berjaga-jaga, sadar, berdoa. Untuk anggota keluarga kita supaya apa? Senantiasa ada dalam iman. Sangat-sangat penting iman itu. Bertahan sampai akhir. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga kita bisa terus giat memegang iman sampai akhir. Ajarkan iman itu. Latihlah iman itu setiap hari. Setiap hari. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat untuk kita bisa bertahan, kita perlu memperhatikan iman kita, tetapi iman menurut Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya, tanpa firman Tuhan, iman itu akan muncul dari mana? Betul ya? Ini pun merupakan teguran bukan hanya untuk semua orang Kristen, tetapi untuk yang berbicara juga, untuk saya sendiri. Bahwa apa? Ada iman. Meskipun ada iman tetapi nggak pernah baca Alkitab, bagaimana? Betul ya? Oh ya, orang beriman. Oh ya, melakukan hal yang baik. Oh, saya lakukan sumbangan, saya lakukan ini, melayani di gereja. Tetapi sama sekali tidak pernah mendengar firman, tidak pernah mau tahu tentang firman Tuhan, tidak pernah sentuh Alkitabnya. Bagaimana? Ya. Jadi ada cerita ibu-ibu. Ya, ibu-ibu udah pernah tahu cerita ini mungkin. Jadi ada satu keluarga, mereka undang ada pendeta, ya pendeta yang baru di daerah itu, baru diutus di wilayah itu. Terus ya diundanglah ke rumah gitu ya. Pas diundang ke rumah makan malam, jadi sang ibu dia keluarkan, tahu gitu ya ibu-ibu gitu ya, apalagi ibu-ibu orang Manado mungkin udah tahu gitu ya. Jadi keluarkan tuh yang
piring yang apa, yang zaman-zaman Belanda dulu, yang ada, pokoknya bukan yang polos gitu ya, pokoknya yang ada warna biru, warna apa itu, ada ukiran-ukiran, terus tekonya, waduh, dengan apa, silver apa semuanya itu, yang ada gold-goldnya di ujung sendoknya gitu ya, dikeluarin semuanya. Waduh, pendeta akhirnya makan malam, luar biasa. Terus ibu ya kan sambil makan sama-sama, ibu ya lihat pendeta di depan dia kan. Itu pendetanya kayak ada pegang-pegang terus itu sendok kecil, terus pendetanya kantongin. Ibunya kan, aduh mau tegur nggak enak gitu kan, aduh, aduh, ya udahlah gitu kan, nggak enak gitu kan, ini juga baru gitu. Terus pendetanya pamitan. Cuma waktu itu sang ibu bilang, aduh ini pendeta, saya pengen tegur kayak gimana gitu ya. Ini pendeta kok kayak gitu ya, nyolong apa sendok orang gitu. Ini gimana ya, pendeta itu kayak apa ya, bukannya bersyukur udah diundang makan gitu ya. Bawa pulang sendok saya yang berharga. Akhirnya kan ganjil, betul kan? Ada garpu tapi sendoknya nggak ada. Dia tahan terus. 1 tahun berlalu, akhirnya tiba untuk kunjungan lagi. Sang pendeta berkunjung, makan malam lagi. Sebelum mulai makan, ibunya nggak bisa tahan, sudah di depan, di ujung lidah. Ibunya bilang apa? Bapak pendeta, mana itu leper itu Bapak pendeta? Sendoknya mana? Tahun lalu saya ingat itu Bapak pendeta ada pegang itu, ada bawa pulang. Oh, pendeta kaget gitu kan? Oh, ibu nggak ketemu? Oh, saya ada taruh itu ibu di dalam Alkitab ibu di lemari. Ternyata apa? Nggak pernah buka. Nggak pernah buka Alkitab. Ibunya nggak pernah buka Alkitab. Jadi sendoknya ada di lemari selama ini. Di dalam Alkitab. Nah, jadi kita perlu ingat. Tanpa makan akan pingsan. Betul ya? Akan pingsan. Ya, meskipun sakit, betul ya, tetap meskipun sedikit harus makan. Nah, ini kendala orang yang sakit atau orang yang sudah berumur terus apa namanya sakit itu, aduh nggak selera makan. Akhirnya anggota keluarga bilang makan biar sedikit aja, nanti jangan tambah sakit, betul ya? Seperti itu kan? Sama. Hari ini pun, ayo kita sehat. Ya meskipun agak bagaimana hatinya, badannya agak gimana gitu kan. Ya udah, yang penting dengerin. Betul ya? Yang penting dengerin. Atau apa? Sekarang bahkan Alkitab sudah bukan lagi di zaman Martin Luther. Martin Luther, waduh, Alkitabnya nggak bisa difotokopi, mesti ditulis. Ibu-ibu mau tulis Alkitab, kitab Kejadian aja. Ada yang pernah tulis lagi? Nggak ada kan? Martin Luther tulis itu semua perjanjian lama dan perjanjian baru. Capek nggak? Capeknya luar biasa. Sekarang ini sudah ada di handphone semuanya. Ada yang bacain lagi. Sangat dimudahkan bagi kita. Amin. Sangat dimudahkan. Dalam perjalanan, ketika lagi bersih-bersih, lagi cuci piring, mari dengarkan. Ya, kalau kita lihat anak kita, cucu kita, atau anak kita tidak kurang memperhatikan iman cucu kita, gitu ya. Mari kita panggil cucu kita terus apa? Ayo duduk sama oma. Ya, dengerin ya. Ini, oma mau cerita. Itulah pewarisan iman. Betul ya? Sudahkah kita pastikan anak kita imannya tetap teguh di hadapan Tuhan? Atau cucu kita? Nah, jadi mari kita menjaga iman kita, iman keluarga tetap hidup. Betul ya? Tanpa makan orang bisa pingsan. Gitu ya. Tanpa makan orang bisa pingsan. Tetapi ya herannya orang nggak makan firman itu nggak pingsan-pingsan. Betul ya? Nggak pingsan-pingsan. Ya, jadi Rohnya yang pingsan, Pak. roh yang pingsan tanpa disadari pula gitu ya. Ya, jadi yang terakhir, hal yang berikutnya tuh kita harus tahu memberikan makanan kepada orang lain pada waktunya. Ini, memberikan makanan kepada orang lain pada waktunya. Kita lihat Matius 24 ayat 44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia itu datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, itu ayat 44, oke.
ayat 45, ayat 46, Yesus sambung dengan perkataan apa? Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ibu-ibu ingat, ini bukan cuma tugas pendeta, penginjil, ya, misionaris. Kita semua harus memberikan makanan pada waktunya. Bagi kita saat ini yang mendengarkan firman Tuhan, ya meskipun saya dari tadi bicaranya panjang, ya ingat aja satu bagian yang kita ingat gitu ya. Ya, mungkin kalau saya tanya ibu-ibu yang ingatnya apa? Ibu ingatnya apa tentang pelajaran hari ini yang saya sampaikan? Yesus sebagai anak manusia. Mungkin kebanyakan ingat sendoknya ya. Pintar juga ditanya ya. Nah, jadi kita harus apa? Apa yang kita ingat sedikit pun itu, meskipun cuma ayat pembukaan, atau kita cerita apa yang kita sampaikan kepada orang sekitar kita. Ya, sangat-sangat penting. Kenapa? Rasul Paulus menekankan mengenai hal ini. Rasul Paulus bilang begini, ada orang yang hanya makan susu aja, hanya minum susu aja. Minum susu. Kepada jemaat di Korintus, mereka hanya minum susu, hidup dalam kedagingan. Ya mereka mau apa ya, mereka hidup aja begitu. Tetapi Rasul Paulus bilang apa? Ada makanan keras. Makanan keras itu apa? Bicara tentang makanan rohani. Bahasa Yunaninya broma. Ya, makanan keras, broma. Ini bicara tentang makanan dari sorga. Inilah mana sorgawi. Penulis kitab Ibrani mengungkapkan dengan ekspresi yang lebih detail lagi. Dikatakan di Ibrani, ya tadi 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2, kemudian 1 Korintus 10 ayat 2 dan 3. Nah ini, Ibrani 5 ayat 13 dan 14. Dikatakan, dari sudut waktu harusnya jadi pengajar, tetapi masih minum susu. Artinya apa? Masih bayi dalam Kristus. Ini super sensitif. Super sensitif ini. Nggak bisa salah. Dengar ini, aduh langsung bagaimana? Aduh langsung bagaimana? Nah ini, belum bertumbuh. Tetapi, penulis Ibrani bilang apa? Harusnya sudah makan makanan keras. Bisa membedakan baik dan jahat. Penuh dengan hikmat Tuhan. Artinya, betul ya? Karena hikmat dari Tuhan, firman dari Tuhan itu ada untuk membedakan. Pada akhirnya bisa menang atas ujian. Harus seperti ini. Harus seperti ini. Ya. Kita ada target. Ada target. Harus bertumbuh. Makanya Rasul Paulus bilang, mana kita bertumbuh? Bertumbuh di dalam apa? Pengenalan. Ya, pengenalan atau pengetahuan akan Kristus. Jadi kenal Kristus itu apa? Firmannya apa? Yang kedua apa? Iman harus bertumbuh. Jadi jangan cuma kepalanya besar. Karena apa? Tahu banyak firman. Ya. Tahu ayat. Ah, ini salah. Itu bukan tujuan firman diberikan. Kita memahami dan apa? Teruskan itu ke hati. Banyak itu apa? Ya. Dikatakan dari mata turun ke hati kan? Ya. Tapi banyak yang dari mata nyangkutnya di bibir. Ya. Jadi dari mata harus langsung ke hati. Jadi harus sampai ke hati. Kita harus menjalankan kehidupan yang bertumbuh, iman kita harus bertumbuh. 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2. Ya dikatakan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Bayangkan, ya. Kita bisa bayangkan betapa stresnya Rasul Paulus kan, dapat jemaat seperti ini. Makanya beda dengan ibu-ibu semua. Ini jemaat-jemaat yang berharga, nggak seperti gereja Korintus. Ya, 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ya, ini Ibrani 5 ayatnya yang ke-13 dan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras
adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, makanya kita bisa lihat ya, ada iri hati, nggak senang kalau orang lain berhasil. Kalau ada orang saingannya gagal, musuhnya tetangganya gagal, saya senang sekali gitu. Nah ini ada perselisihan, keserakahan, hidup secara manusiawi. Ini yang harus ditinggalkan. Makanya di Kejadian 3 ayat 6, perempuan, ya, istri dari Adam itu, dia melihat bahwa buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, menarik hati karena memberi pengertian. Baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, menarik hati untuk memberi pengertian. 3 hal ini menunjuk kepada ya, apa yang dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi ketika orang-orang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak akan ada pada orang itu. Ini kita perlu berjaga-jaga, ya, perlu berjaga-jaga. Ini baik untuk dimakan. Ini bicara tentang keinginan daging. Sedap kelihatan, keinginan mata. Menarik hati karena memberi pengertian. Ini keangkuhan hidup. Ya, ini yang harus kita harus perhatikan, karena ini semua tidak berasal dari Bapa. Tidak berasal dari Bapa. Ayat yang terakhir kita lihat. Kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Kita baca 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua bisa senantiasa hidup mencari pengenalan akan Tuhan, mencari tahu kehendak Allah apa, kehendak Allah itu apa, dan minta Roh Kudus mampukan supaya kita bisa jalankan semuanya. Haleluya. Amin. Sampai di sini ada mungkin yang mau bertanya?